Ya, dari sini saya akan membuat lanjutan dari tutorial 4 yang tadi. Ya, tapi di tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat uh, from input login, cek login dan cek notifikasi login apakah sudah login atau belum dalam website pariwisata. Ya, langsung saja kita membuat form input loginnya dengan cara kita masuk ke Visual Studio Code, kita pergi ke index.php. Nah, di sini coba kita cari scriptnya yang sudah saya simpan di script yang saya dapat. Saya ambil referensinya dari w3school.com. Nah, di situ ada penjelasan bagaimana memakai coding Bootstrap 4. Nah, di sini saya memakai Bootstrap 4 dan PHP-nya saya pakai yang versi 7. Nah, sini coba saya akan membuat grid-nya dulu dengan cara kita copy dari pembuka div class row dan penutup div. Kita kontrol C atau copy. Kita pastikan, jangan lupa kita pastikan ke ya di bawah kontainer. Penjelasan lainnya. Jadi untuk form kita menaruh hijau kedua red holder. Dia ada label, dia ada di itu tengah. Nah, contoh kita tidak menggunakan. Nah, jadi kita pastikan dan kita pastikan di kontainer, di bawah kontainer jangan lupa. Dan kita sesuai dengan penutup div harus. Coba kita Ctrl S, save all. Lalu kita jalankan index.php. Oh, salah tulis. Ya, seperti ini. Ya, masih error, coba kita buat lagi. Kita temukan permasalahan error tersebut. Ya, di sini kita rubah form input login. Nah, ini koneksi database. Jadi ini ya, ini adalah shadow-nya. Nah, di sini ada shadow. Shadow ini dia akan menunjukkan apa? Bayangan. Jadi coba kita jalankan dengan cara kita pergi ke persona. Nah, jadi ada bayangannya seperti ini. Bayangan seperti ini dan kita login. Kita login sesuai database. Jadi di sini saya mau login admin gitu. Jadi coba kita lihat ke admin. Ya nama saya Alexander Linggu dan passwordnya 3112 2000. Jadi kita kalau login sebagai admin, kita lihat dulu database yang sudah kita buat tadi. Jadi password yang tadi 3112 2000. Nah, otomatis dia masuk dan tulis selamat datang Alexander Linggu. Nah, itu codingnya ada di sini. Nah, div class row ini ya di div class row ini MX Auto. Jadi MX Auto gunanya untuk menempatkan form input login di tengah dengan warna BG atau backgroundnya putih yaitu white. Kita bisa rubah dengan blue, red, info sukses dan lain-lain. Jadi ini pesan notifikasi. Jadi kalau kita masukkan username dan password salah, maka dia akan muncul notifikasinya. Jadi login gagal, username dan password salah. Nah, script yang saya ambil itu ada di sini. Ada from input login, cek pesan notifikasi login dan sebagainya. Jadi itu cek input login.
Nah, saya ambil script ya ini. Jadi akan menunjukkan kalau dia akan terhubung ke cek login begitu. Nah, cek pesan notifikasi yang ini. Coba kita lihat di pesan notifikasi. Nah, ini. Nah, ini untuk dia akan memberitahukan kalau kita berhasil atau benar memasukkan username dan sandinya. Otomatis dia akan menunjukkan kalau misalkan berhasil, dia akan ini. Dia akan menunjukkan pemberitahuan yaitu Anda telah berhasil. Nah, ini cek pesan notifikasi untuk masuk. Coba. Nah, ini formnya seperti ini. Dia ada tulis nama dan password. Coba kita lihat. Coba kita log out dulu. Nah, di sini ada tulis nama dan password. Ini nama di sini dan ada password di sini. Jadi di sini juga kita ganti jadi password. Di sini kita ganti masukkan password, di sini submit untuk login. Jadi kalau setelah login selesai, dia akan menunjukkan pemberitahuan tentang selamat datang dan nama. Session, guna session di sini untuk memanggil nama dalam database. Jadi misalkan selamat datang, misalkan saya memasukkan nama sebagai admin. Nah, jadi dia munculnya seperti ini. Selamat datang Alexander Lenggu. Jadi nama ini kenapa dia bisa memanggil atau bisa tahu nama? Dia mengambil dari database. Jadi kita lihat coba database. Jadi di sini ada admin Alexander Lenggu. Jadi saya tadi sudah memasukkan nama dan password tadi. Jadi otomatis dia akan memanggil. Nah, memanggilnya itu dari yang tadi namanya connector.php. Jadi coba kita lihat connector.php. Nah, di sini. Koneksi. Ya, maaf, koneksi.php. Jadi otomatis kita akan memasukkan nama dan password. Jadi selamat datang session nama. Jadi diambil dari koneksi pariwisata yang ini. Diambil nama dari koneksi pariwisata, database pariwisata. Jadi dia langsung memberitahukan selamat datang Alexander Lenggo atau sebagai admin begitu. Jadi itu cara membuat cek notifikasinya. Nah, jadi ini cek notifikasi. Akan MX nanti dia tengah-tengah keluar dia di tombol halaman ini. Oke. Kemudian kita perlu sertifikasi kemudian penyusun dan pakai cek dia atau hasil cek inputnya itu. Nah, jadi kita juga jangan lupa kita harus membuat halaman baru. Nah, di sini ada yang namanya check input.php. Coba kita cari check input.php. Check login maksudnya. Jadi ada check login.php. Jadi dia memanggil data dari check login.php. Nah, di sini sudah saya buat yaitu check login.php. Nah, script yang sudah saya buat di sini saya ambil dari sini. Ya, check input. Nah, cek input halaman sendiri. Jadi saya buatnya alamat sendiri. Cek input di sini. Terus cek login yang ini saya ambil dari sini, cek loginnya. Halaman sendiri juga. Jadi dia akan menghubungkan koneksi dengan koneksi.php. Nah, ini penjelasannya fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Jadi kalau kita memasukkan karakter atau username yang salah dan password yang salah, otomatis dia akan salah. Nah, di sini menangkap data yang dikirim dari form. Jadi di situ dia akan menangkap data yang dikirim dari form. Jadi formnya ada di sini, formnya ini. Dia akan minta keterangan dari checklogin.php yang ini. Nah, jadi dia saling berelasi itu. Ini menangkap data yang dikirim dari form. Nah, form yang ditujukan itu yang ini. Dari sini sampai di sini. Ya.
pembuka sampai penutup form. Ya, ada tulis nama dan password. Jadi cek login ini dia akan menerima data yang dikirim dari form. Nah, yang ini menyeleksi data admin dengan username password yang sesuai. Jadi sini untuk menyeleksi. Kalau misalkan dia salah, dia akan tidak bisa masuk gitu. Jadi kalau dia benar, dia akan berhasil masuk dan tulis selamat datang. Jadi ini untuk username. Jadi dia akan memanggil koneksi. Nah, di sini select from admin. Nah, di sini ada nama database yaitu form admin. Coba kita lihat lagi di database kita ada adminnya. Form admin, from dari. Jadi akan memanggil data dari form admin atau kolom kolom admin, from dari admin. Di mana nama, nah where ini kan di mana. Jadi di sini ada sintaks s. Nah, sintaks s di sini untuk memanggil dalam PP. Jadi di sini ada nama dan sini ada password. Ini jadi headernya atau kepalanya lokasinya ada di index.php. Jadi giliran kita membuka halaman indeks, kita masukkan data, maka dia akan ada di indeks, tapi datanya dipanggil dari check login dan check input begitu. Nah, ini pesan-pesannya. Gitu. Selesai dicek, maka masing-masing dimasukkan di dalam form admin. Jadi dicek bagi username dan password mengecek para M dan sandi. Nah, kemudian kalau ditemukan akan gitu. Nah, ini. Oke, jadi kan tadi mungkin saya belum simpan. Berarti saya di sini mengatakan dia sudah kan selanjutnya kita. Nah, jadi begitu. Coba kita jalankan dulu. Nah, ya di sini yang separuhnya belum jadi karena saya belum merubahnya. Jadi tulis sini selamat datang Alexander Daniel Lenggo. Nah, itu ambil data dari sini. Saya jelaskan ulang. Nah, ambilnya dari sini, teman-teman. Kalau misalnya kita mau tambahkan data admin, bisa kita tambahkan di sini. Lalu sini saya mengetik misalkan nama siapa. Misalkan admin berikut, saya akan merubah menjadi misalkan Petrus. Salah, maksudnya Yakob. Misalkan Yakob. Nah, saya tulis passwordnya. Coba kita login. Nah, jadi kan dia sudah tulis selamat datang. Nah, ini nama usernya atau nama admin. Jadi sudah jadi. Ini coba kita log out lagi. Ya, bisa masuk dengan saya punya 3112123. Nah, ini gagal karena kita salah memasukkan password ini. Coba kita masukkan passwordnya lagi. Ya, otomatis jadi kan. Jadi dia akan memunculkan notifikasi. Baik, selamat datang Alexander Lego. Nah, itu untuk menambahkan data admin begitu. Nah, ini dengan cara ditambahkan. Jadi kalau kita mau menambah data-data, kita bisa insert. Nah, kalau membuat database baru. Nah, ini untuk membuat tabel baru. Nah, tabel kita akan mengganti nama gitu. Jadi misalkan kategori, saya akan membuat baru lalu kita ubah dengan namanya kategori. Dan cara tambahkannya ada di atas. Kalau ini kan sudah dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Inggris insert, kalau sini tambahkan. Kita kembali ke coding.
Nah, di situ untuk depannya cek login, cek input, dan form login. Yaitu selamat datang. Ada di sini. Akan membuat sebuah halaman login. Dia login letaknya di bagian sini, bagian tengah. Saya akan membuat sebuah grid. Saya pakai grid dengan shadow. Saya letakkan di bagian sini, di bawah kontainer. Nah, ini penjelasannya adalah dengan kolom lebarnya 4. Jadi, Coba. Ini sudah selesai. Nah,